guys, Assalamualaikum. Ini adalah part ketiga alias part terakhir podcast April di momen kali ini bersama Bapak Ahmad Wildan, Senior Investigator KNKT. Pembahasan kali ini tentang blind spot alias titik buta pada kendaraan-kendaraan besar, khususnya bis. Wajib banget nih kalian tonton supaya kita semua bisa selalu berhati-hati dalam berkendara. Happy watching. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai Pak di Taman Indi Resto. Ini tempat favorit saya, Pak. Iya. Kalau bawa tamu. Di sini makanannya enak. Waduh, saya promosi sekalian ini. Harusnya dapat diskon dari Taman Indi ini. Berarti ini pertama kali ya, Pak ya, mampir pertama. di sini. Di sini macem-macem, Pak. Memang Javanis banget. Iya. Suka nggak, Pak, sama suasananya? Suasananya benar-benar kayak kembali ke tahun 40-an ini. Waduh, tahun 40-an, Pak. Iya, Jauh kalau lihat sekali. lihat di film-film perang itu ya rumah-rumahnya kayak gini. Tapi rumah saya dulu Simbah saya juga kayak gini. Oh, seperti ini. Masih ada Iya. nggak, Pak? Oh, udah nggak ada, Sudah udah dibuat hotel tuh, Hotel Ritz Hotel di Tegal tuh. Waduh, Itu sekarang rumah Simbah saya tuh. Dulu kayak gini persis, ruangan belakangnya kayak gini nih. gitu ya, Pak ya. Nyaman-nyaman memang. Iya. Kita kangen lah suasana-suasana seperti ini ya. Makanya saya ajak Pak Wildan ke sini. Pak Wildan, saya mau lanjut lagi ini. Mumpung sambil nunggu pesanan kita tadi makanan. Tadi setelah kita bahas yang masalah keamanan ya Pak ya. Terus masalah Gucci tadi juga, itu alhamdulillah saya sedikit enggaknya sudah dapat pencerahan juga, tambahan ilmu. Nah sekarang ada satu hal ini Pak, yang mungkin saya juga harus sharing ke teman-teman yang notabene nggak semua, meskipun kru atau orang-orang awam nggak semua paham dan tahu area-area dari blind spot atau titik-titik buta. Nah yang saya pertanyakan Pak, yang sering terjadi Pak, kecelakaan gara-gara blind spot ini sendiri tuh apa Pak? Iya. Jadi memang di operasional kendaraan besar ya, kayak bis Transjakarta, terus truk-truk Puninar, Pertamina, Patraniaga dan sebagainya, itu sebagian besar didominasi karena kecelakaan blind spot titik buta. Jadi perlu dipahami bahwa tidak semua pengguna jalan itu terlihat oleh pengemudi ketika dia membawa kendaraan besar. Dan tidak semua pengguna jalan itu paham bahwa pengemudinya nggak melihat mereka. Ini jadi masalah besar kan kita. Tiap kendaraan besar beda merek, beda tipe, beda karoseri, titik butanya beda-beda. Inilah yang menjadi kewaspadaan kita bahwa pengemudi ini harus familiar dengan kendaraannya. Jadi dia bisa memahami posisi di mana yang saya nggak terlihat, bagian mana dan sebagainya. Karena posisi duduk, bentuk spion, posisi dashboard, semua itu akan mempengaruhi siapa yang terlihat dan nggak terlihat. Jadi blind spot itu meliputi di kanan, kiri, depan maupun belakang. Itu yang sering kali terjadi kecelakaan. Tapi biasanya terjadi itu di mana aja sih Pak? Yang sering banget gitu? Yang sering dalam banget nih ya. Kondisi seperti apa gitu? Yang pertama nih, pada saat di jalan yang sempit ya, katakanlah 2 jalur, 2 lajur, 2 arah tanpa median, seseorang pesepeda motor mengambil dari kanan atau dari kiri sehingga nggak terlihat oleh pengemudinya. Ini seringkali mereka akhirnya tersenggol, masuk kolong dan sebagainya. Kemudian di lampu merah. Di lampu merah ini si pengemudi nggak ngerti bahwa di depannya ada sepeda motor. Atau di samping kanannya nyelip gitu ya, nggak terlihat. Atau di samping kirinya. Pada saat jalan, pengemudinya motornya belum siap, dia udah jalan, nah ini ketenggol. Nah ini menjadi sering terjadi dan berulang kali terjadi. Dan berarti kalau ngomong masalah di kanan dan di kiri tadi, memang titik blind spot itu biasanya di sebelah kiri, di belakang ban depan ya Pak ya? Iya. Nah ini yang sering kesenggol biasanya Pak. Karena beberapa kali hampir, ya jangan sampai ya, di divisi saya pun juga kalau ngelihat itu, waduh ini juga nggak jaminan. Sekarang kan zaman ada yang namanya kamera kanan kiri. Tapi tetap orang itu kan harus menyesuaikan Pak. Biasanya kan kita celingak-celinguk gitu ya Pak ya. Nah ini ngomong lampu merah Pak. Kan sekarang sudah digalakan yang ada namanya garis antara si motor sama yang mobil-mobil besar. Seperti itu ya Pak ya. Tapi yang saya ketahui adalah selalu terjadi penumpukan Pak di lampu merah itu, terutama di perempatan. Kalau idealnya menurut Pak Wildan, KNKT ya, itu berapa menit sih Pak
di perempatan lampu merah itu yang benar supaya tidak terjadi penumpukan motor-motor ini? Jadi yang pertama gini, kalau pengaturan intersection itu ya, itu kan dengan menggunakan pembatasan atau pengaturan waktunya, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti katakanlah pertama nih, waktu siklus. Berapa sih waktu yang diharapkan, waktu siklus yang dari satu persimpangan 4 kaki tadi katakan. Kemudian waktu optimum hijau, merah dan sebagainya. Ini akan memperhitungkan berapa volume lalu lintas masing-masing kaki. Itu ada hitungannya sendiri. Kemudian sekarang kita mengenal ada namanya RHK, ruang henti khusus, yang kita cat merah itu ya. Biasanya sepeda motor itu di depan sana dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita adalah para kendaraan besar ketika masuk ke daerah-daerah perkotaan dan bercampur dengan lalu lintas yang kecil lainnya. Nah, ini harus menjadi perhatian agar mereka tidak berada di tengah. Karena ketika mereka berada di tengah, ini nanti bisa saja orang ada di samping kiri kanan dan sebagainya belakangnya. Sebaiknya posisikan adalah di paling kanan sendiri atau apa, sehingga dia posisinya sebelahnya hampir nggak bisa dimasuki oleh sepeda motor. Nanti kita fokusnya adalah yang di depan, yang di belakang dan di samping kiri. Dan ini ada sebuah hal-hal yang menjadi kebiasaan oleh pengemudi bus, katakanlah membunyikan klakson. Sebelum mereka mengoperasikan kendaraan, klakson 1 kali. Kalau mau maju, maka klakson 2 kali. Kalau mau mundur, klakson 3 kali. Ini adalah sign untuk memberitahu pada pengguna jalan lain. Ini saya mau maju loh, ini saya mau mundur, saya mau menghidupkan mesin dan sebagainya. Nah, ini wajib rutin dilakukan agar kan kita nggak tahu tiba-tiba ada motor di depan kita atau di samping kita. Kalau di belakang bahkan ya Pak ya. Nah, oleh sebab itu tadi si pengemudi bus dan truk harus paham mengoperasikan tadi klakson secara bijak itu. Jadi dia tahu pada saat saya akan jalan, pada saat saya akan mundur dan sebagainya. Pak Wildan, ini makasih nih. Saya soalnya kan juga nyetir bis ya, bisa gitu. Suka dibecandain, oh kalau perempuan ini nyetirnya tantin-tantin. Padahal itu sebenarnya kode, Pak. Betul nggak? Pak Wildan kan sudah 2 tahun lalu juga tahu toh saya selalu klakson dulu, nggak tahu itu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Kadang ini jadi disindir gitu. Oh, lek wedok ini nyetirnya pasti ngelakson kan? Enggak, betul ya Pak ya. Itu prosedur tetap. Nah, untuk pengguna jalan lain juga saya mau kasih info juga, jangan emosi kalau diklakson, karena sebenarnya itu untuk menandakan bahwa ini ada kendaraan besar yang mungkin mau maju, mau belok atau mau mundur, begitu ya Pak ya. Jadi memang untuk memberikan kode atau memberitahukan kepada pengguna jalan lain, ini kendaraan besar mau jalan, maju atau mundur, ya lewatnya klakson tadi. Jadi kalau maju kita klakson 2 kali, kalau mundur klakson 3 kali, dah itu aja. Itu nanti mereka tahu. Iya. Terus ini ada lagi nih Pak, titipan nih dari netizen, dari netizen. Apa sih Pak yang harus menjadi perhatian nih bagi pengguna kendaraan besar maupun kendaraan kecil agar tidak terpapar bahaya? Nah, tadi jadi pada saat kita lagi mengemudi untuk kendaraan kecil nih, ketika di depan ada kendaraan besar, kita harus paham bahwa nggak semua pengguna jalan sekitarnya terlihat oleh pengemudi kendaraan besar. Waspada jangan sampai kita berada di samping yang nggak terlihat nih, di sampingnya ban katakanlah ya. Kemudian apalagi saya sering melihat mereka nyalip terlalu mepet dengan bannya. Ini dia nggak terlihat, sehingga ketika pengemudinya geser ke kanan ya selesai dia itu. Langsung. Jadi menjadi perhatian kita. Nah, pengemudi yang besar juga harus pahami bahwa kita harus familiar dengan spion kita, dan kita harus tahu mana sih titik butanya, sehingga pada saat kita akan belok atau apa, benar-benar kita harus memberi sign dengan jarak yang dibutuhkan. Jangan sampai saya sering nemukan sambil belok sambil ngesen, itu menjadi sebuah masalah yang besar. Ini yang harus kita pahami bersama terkait dengan titik buta yang jujur aja, hampir lebih 50% kecelakaan kendaraan besar itu penyebabnya ini. Tapi mungkin bukan hanya kendaraan besar Pak, mungkin untuk kendaraan kecil pun ada titik buta Pak? Ada, itu mobil yang saya pakai itu Nissan X-Trail, itu saya paham banget titik butanya. Saya seringkali memahami, oh ini spionnya. Mana yang nggak terlihat oleh spion, saya harus tahu ketika saya belok, saya pasti otomatis saya akan nengok dulu. Karena saya nggak semua yang kendaraan yang tampak di spion ini merepresentasikan semua yang ada di belakang saya. Ini harus kita pahami oleh para pengendara mobil-mobil kecil bahwa
tidak semua yang ada di belakang terlihat di spion ini menjadi. Berarti lumayan kitanya sendiri harus aware ya Pak ya? Iya. Harus bener-bener mempelajari, nggak cuman beli gitu. Iya. Jadi beli pun kita harus pelajari nih, harus diputerin, Iya. harus kita coba dulu mana yang memang terjangkau atau terlihat sama pandangan kita, atau memang Iya. yang memang harus ekstra. Iya. Ekstra untuk diperhatikan, seperti itu. Mungkin kalau jalanan di Indonesia sendiri Pak, Iya. ini tambah satu deh Iya. sebelum penutupan ya guys. Jalanan di Indonesia sendiri, ini sudah mumpuni nggak sih Pak? Karena kebanyakan kan antar provinsi sendiri ini kalau saya pribadi ya, belum terlalu mumpuni dari mungkin lebarnya atau apa sih kualitas jalanannya sendiri, itu Iya. bagaimana Pak? Jadi gini, jalan itu kan diklasifikasikan lain-lain ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara wewenang pembinaannya itu ada jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota. Itu sebenarnya hanya bicara siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengelola, siapa yang memelihara, itu aja. Kemudian kalau kita bicara lebar jalan, ini kaitannya nanti urusannya dengan kelas jalan. Jadi di kelas jalan itu nanti diatur di dimensinya. Jadi seperti contoh nih, jalan kelas 3 itu diasumsikan yang lewat di sana adalah yang paling panjang 9 meter, paling lebar 2,1 meter. Nah, jalan itu akan didesain lebarnya, radius tikungnya adalah dengan asumsi nggak akan ada kendaraan yang lebih panjang dari itu, nggak akan ada kendaraan yang lebih lebar dari situ. Nah, yang jadi masalah sekarang ini informasi kelas jalan kan sangat sedikit. Kita nggak melihat dan pengemudi juga nggak tahu. Saya ambil contoh nih, jalan Pemalang Purbalingga, itu jalan kelas 3. Tapi bis-bis kan lewat situ. Nah, sehingga apa? Akhirnya kita masuk ke sebuah ruas jalan di mana lebarnya nggak memungkinkan, sehingga ketika ada sepeda motor nyalip atau apa, kita nggak terlihat, terlindas. Ini yang menjadi bahaya kita. Sebenarnya kalau kita mengikuti dengan aturan-aturan ruas jalan yang ada, maka kita harus bisa paham mana jalan yang bisa saya masuki, mana yang enggak. Ini kelas jalan ini urusannya bukan masalah nanti ditilang atau enggak, tapi ini bukan jalan untuk saya. Karena beberapa kecelakaan seperti yang di Lembang itu jalan Kolonel Masturi itu, ada kecelakaan bus yang lagi piknik di Kampung Gajah, kemudian kecelakaan. Lah ini bis gedenya segitu masuk ke jalan lebar 4,5 meter. Wow. Ini kok bisa masuk sini nih? Iya. Ya, tapi bukan cuma dia yang masuk, rupanya banyak bis ke sana juga. Lah ini jadi masalah kita. Nah itu. Wah, ini cocok juga. Saya mau sharing lagi nih masalah medan jalanan tadi ya Pak ya. Mungkin ini juga info untuk para penyewa bis pariwisata Pak. Bahwasanya nggak bisa semena-mena nyewa terus di jalanan manapun itu kita bisa masuk gitu. Kadang ada yang nggak paham itu Pak. Oh bisa dipaksakan. Pelan itu tidak mumpuni. Begitu ya Pak ya? Betul. Jadi ini pembelajaran ya, pembelajaran bagi panitia untuk yang akan menyelenggarakan piknik atau wisata dengan menggunakan bis umum. Pertama nih, pahami tentang bis yang akan digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Jangan sampai kita bis ini dipaksa masuk ke jalan yang bukan jalannya. Betul. Ini nanti yang membahayakan justru dia sendiri. Kemudian kedua, buatlah jadwal perjalanan dengan bijak. Jangan sampai nanti siang di tempat wisata, malam di jalan. Ya, jangan nanti pengemudinya ngantuk nanti. Betul. Ini karena kecelakaan bis wisata sebagian besar didominasi bisnya salah masuk jalan, kemudian masuk jurang, atau pengemudinya ngantuk. Betul. Itu yang sering kita temukan. Betul. Nah, kalau ngomong pengemudi ngantuk ini sebenarnya kalau dari Bagong Biru Pariwisata sendiri Pak Wildan ya, ini info aja. Iya. Kita itu juga melihat jarak Pak untuk kru. Jadi kasarnya gini, kalau jaraknya memang jauh dan itu padat, ataupun nggak padat ya, tapi memerlukan 2 driver, itu kita pasti akan sediakan 2 driver Pak. Iya. Jadi nggak semena-mena hanya 1 driver dan 1 helper. Iya. Itu salah satu wujud untuk supaya pelayanan dan keamanan dengan Bagong Biru Pariwisata ini lebih jos gitu loh Pak. Satu lagi Mbak April, jadi apa ini? Belajar dari kasus Raja Polah itu ya. Jadi ada wisata bawa anak SD, baru 1 jam jalan, bisnya nyemplung jurang gitu. Aduh. Ketika saya tanya, pengemudinya hidup waktu itu ya. Jadi jurangnya 15 meter. Saya tanya pengemudinya, Bapak baru 1 jam jalan kok udah ini, Bapak ngantuk atau apa? Iya. Nabrak 3 pohon dan 1 tiang listrik, nggak sadar ya. Astagfirullah. Iya Pak, saya tidur. Kok tidur baru 1 jam? Iya. Saya habis minum Ultraflu 2. Bapak sakit? Iya. Kenapa jalan? Ya gimana lagi perintah. Nah ini menjadi pembelajaran kita agar ada istilah namanya fit to walk. Kalau di dunia penerbangan pada saat akan menyerahkan katakanlah kunci pesawat, itu ada petugas namanya FOO, Flight Officer
untuk mencerah terimakan ya, Flight Operation Officer. Nah, di sini saya harapkan dari Bagong pada saat akan menyerahkan kunci ke pengemudinya, ini harus pahami, ini pengemudi sakit enggak? Dipastikan, jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia belum tidur, dan sebagainya. Ketika udah oke fit, baru diserahkan, sehingga kita jamin bahwa dia siap untuk mengemudi. Alias sehat, jasmani, dan rohani. Nah, itu. Begitu ya Pak ya, supaya siap bekerja. Itu yang disebut dengan fit to walk. Fit to walk, wah mantap. Infonya akurat sekali nih kalau saya ngundang Pak Wildan ini. Pak Wildan, mungkin cukup sekian atau masih ada yang perlu di-sharing Pak sedikit untuk penutupan, wejangan-wejangan? Iya, jadi memang kunci keselamatan berulang kali saya sampaikan ada 3. Yang pertama, kompeten. Bahwa seorang pengemudi itu harus kompeten. Membawa bus itu tidak cukup berbekal katakanlah SIM B1 umum aja. Pahami teknologinya. Rem aja ada macam-macam, ada full hydraulic brake, ada air over hydraulic brake, ada full air brake. Belum lagi bis sekarang udah bukan lagi bis konvensional, udah ke ototronik, udah ke mekatronik. Pahami dashboard, instrumentasi dan sebagainya. Yang kedua harus disiplin, patuhi manual pengoperasian, pahami apa yang harus saya lakukan, melakukan pre-trip inspection, daily inspection, patuhi peraturan-peraturan lalu lintas, jangan masuk ke kelas jalan yang bukan untuk kelasnya. Yang ketiga jujur. Kalau sakit, kalau ngantuk, jangan mengemudi. Betul. Lebih baik ngomong, saya nggak siap mengemudi, carilah pengemudi yang lain. Itu. Betul Pak. Alhamdulillah, kalau saya menerapkan itu. Siap. Flu sedikit pun jangan sampai jalan. Jadi harus istirahat total, karena tidak bisa disepelekan Pak. Apalagi kalau minum obat-obatan ini bikin teler kan Pak ya. Oke Pak Wildan, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan silaturahmi ke Malang, khususnya ke Bagong Biru Pariwisata. Saya mohon maaf kalau ada kalimat, kata-kata, atau jamuan yang kurang berkenan atau kurang. Wah, luar biasa ini. Tapi next time kita ulang lagi nih Pak. Supaya YouTube edukasi seperti ini bisa berjalan terus ya Pak ya. Supaya semuanya lebih bersinergi lagi untuk keamanan dan kenyamanan di transportasi besar, terutama itu. Oke, terima kasih banyak Pak Wildan atas waktunya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya YouTube channel Aprilia Dilestari. Thank you, mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan kata-kata kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Pinginnya bayar nyewa bis semurah-murahnya, dapatnya sebanyak-banyak dan berkali. Pak, ini tuh setiap kali dia beli mau saya pasti kalau besok betul berjalan, camping itu -1. Saya butuhkan semua. So guys, sekian dulu podcast April bersama Bapak Wildan, Senior Investigator KNKT. April juga ucapkan terima kasih atas supportnya kepada Jasara Harja Pusat, Jasara Harja Kota Malang, dan Jasara Harja Kabupaten Malang yang telah hadir serta tim dari Bagong Biru Pariwisata. Semoga di lain waktu kita bisa selalu menyajikan podcast-podcast yang lebih bermanfaat baik untuk kita semua. Thank you for watching and see you in the next vlogs Aprilia Dilestari. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bareng. Monggo Pak, masuk dulu Pak.